Oke, dapat bonus nggak nih kalau nanya pertama? Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Heru, kemudian juga Bu Nuraimata dan Pak Hasmi dan juga Pak Solihin. Mohon maaf, izin memperkenalkan diri, saya Aji Ilham Bintang dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2023. Pertanyaan saya yang tadi ada di benak kepala saya itu, saya penasaran untuk Pak Heru ini bagaimana cara membaca relief ya, yang tadi tulisan Majapahit yang itu, apakah ada rumus tersendiri, kemudian cara menyusunnya sehingga bisa akhirnya membuat buku itu bagaimana? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk pertanyaan. Bagaimana Mas Heru membaca relief? Jadi mau langsung atau gimana? Maksudnya relief atau prasasti atau apa ini maksudnya? Relief, prasasti atau gimana? Baca relief, baca prasasti. Yang tadi tulisan kuno Majapahit yang sempat ditampilkan Pak Heru. Oh, prasasti maksudnya. Iya. Oke, gini. Untuk bisa baca prasasti itu perlu keahlian khusus namanya epigrafi. Nah, saya bukan ahli epigrafi, tapi saya membaca tulisan profesor-profesor atau doktor atau PhD itu yang ahli-ahli epigrafi. Nah, itu yang membuat saya bingung. Kenapa? Seorang epigraf dengan epigraf lain bisa beda pendapat mengenai satu subjek yang sama. Nah, itu saya rangkum semua, ada 17 yang saya baca. Kemudian baru saya menentukan pendapat. Sehingga kalau kita Anda baca buku saya memberi urutan dari tahun berapa, siapa yang duluan baca dan lain-lain, sehingga pembaca saya harap bisa tahu, oh begini urutannya ya, bahwa sebuah prasasti bagaimana dia diperlakukan, kemudian ditafsirkan dan lain-lain. Kira-kira gitu ya, baca sebanyak mungkin sumber, dan sumbernya kalau bisa yang valid, dalam arti orang yang membaca langsung atau ahli epigrafi, bukan katanya. Misalnya kayak Pararaton itu penulisnya saya duga bisa lebih dari 10 orang, dan itu bukan ahli epigrafi, dia menuliskan cerita, tapi dia bisa valid. Kenapa? Saya verifikasi dengan prasasti-prasasti sejaman. Kira-kira gitu. Oke, berarti sumber epigrafinya tidak berdiri sendiri ya, seperti itu, dan dibandingkan dengan yang lain, komparasi. Dan kalau mau lebih valid, belajar bahasa atau epigrafi, ya kan? Kuncinya bahasa. Oke, siapa lagi? Ayo. Ini depan. Jadi dua cowok, ceweknya belum. Jadi, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pada rekan-rekan dan juga Bapak Ibu yang di depan, Pak Heru, Bu Karta, Pak Sobirin dan juga Pak Hasmi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fatih Putra Nugraha dari Pendidikan Sejarah 2025. Seperti tema yang dibahas pada pertemuan ini, kan yang lebih dibahas itu Majapahit. Nah, saya pikiran apa ada kerajaan lain di luar Pulau Jawa pada saat itu yang memiliki visi sama untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah satu bendera atau satu panji. Kalau jika tidak ada, apakah bisa saja atau mungkin aja ada yang memiliki visi tersebut selain kerajaan di Pulau Jawa yang mungkin belum pernah ditemukan atau hilang catatannya? Terima kasih. Peta yang saya tadi Pak. Ya ini, oke. Ya kita lihat ya. Semua yang ditulis di sini adalah kerajaan-kerajaan kecil, ya. Jadi waktu Majapahit berkuasa 1365, ini kan menurut negara Kertagama ya. Ya, ini semua kecil-kecil ini, bahkan di Bali ini ada banyak. Ada Bedahulu, ada segala macam, ini Lombok Mirah, ada segala macam. Jadi banyak sekali. Bahkan di sini juga ada kecil namanya Wanin, ini di Fakfak, ya, gitu. Kira-kira seperti itu di Pulau Serang, gitu ya. Jadi ini ada banyak, tapi tidak ada yang punya visi seperti itu.
Karena misi yang punya seperti itu cuma namanya Kertanegara, Raja terakhir Majapahit, dan kemudian cucunya Tribhuwana Tunggadewi. Jadi jangan salah bahwa yang menginvasi itu Gajah Mada, kemudian ininya Gajah Mada. Gajah Mada disuruh oleh Tribhuwana Tunggadewi. Kenapa? Yang cucunya Kertanegara itu Tribhuwana. Dia ketika berkuasa dia berpikiran bahwa kakeknya belum selesai, ya, kemudian sudah diserang oleh Jayakatwang dan hancur itu kerajaan. Jadi belum selesai proses dari kakeknya menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, minimal bayar upeti, dilanjutkan oleh Tribhuwana Tunggadewi dengan operator yang hebat adalah Gajah Mada. Tapi Gajah Mada punya operator yang namanya Tu Lembunala. Dialah panglima perangnya. Kalau sekarang panglima TNI-nya itu dia, Nala, kira-kira gitu. Jadi kalau dibilang itu di Sumatera itu banyak sekali kerajaan itu. Dan itu catatan ini tumpang tindih karena apa? Prapanca menyusun itu dari sumber puluhan tahun. Jadi bisa saja waktu 1365 kerajaan Haru sudah tidak ada, sudah diambil oleh kerajaan dari Perlak atau Samudra dan lain-lain. Jadi ini kerajaan ini sebenarnya tumpang tindih. Oke, ada lagi? Ya, ayo. Nah, ini video salah ya. Ada jarak aja. Baik, langsung saja mungkin perkenalkan, nama saya Dwi Marsha Rahmania dari Pendidikan Sejarah 2025. Mungkin saya bertanya lebih personal gitu ya Pak. Saya mau bertanya motivasi apa yang Bapak miliki sampai mampu gitu melakukan riset gitu ya sampai 3 jilid buku ini gitu. Apakah Bapak murni membuat buku ini untuk pengetahuan ataukah ada motivasi lain, dan dorongan apa gitu yang membuat Bapak tuh bersemangat dan sampai tercipta gitu 3 buku ini dari diri Bapak sendiri gitu. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Keren pertanyaannya. Ayo, tepuk tangan pertanyaannya. Ya. Satu lagi aja sekaligus yang di sana Mbak ya. Mbak, ayo Mbak. Lihat, mana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Nora Saskina Putri. Saya dari Pendidikan Sejarah Angkatan 2025. Sebelumnya saya izin bertanya kepada Pak Sobirin. Tadi kan beliau menjelaskan bahwa Ken Arok itu bukan raja dari Kerajaan Singosari ya, melainkan Raja Tumapel. Kalau saya boleh tahu tuh bagaimana sih perjalanan Kerajaan Tumapel itu berubah menjadi Kerajaan Singosari secara singkatnya aja Pak. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Ciko dari Angkatan 25. Di sini saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, Majapahit merupakan kerajaan yang sangat besar dan teknologi yang sudah maju dibandingkan negara lain yang pada masa itu, yaitu Eropa, masih berada dalam era kegelapan. Kenapa pada saat ini Kepulauan Nusantara itu merasa tertinggal dibandingkan negara Eropa? Apa karena hanya penjajahan atau konflik internal yang terjadi pada Majapahit saat itu? Oke, terima kasih. Oke, saya jawab dulu yang Mbak ya. Jadi gini, tadi saya ceritain tahun 2003 saya mau bikin film Majapahit. Saya melakukan penelitian kemana-mana, termasuk ke Trowulan, dan saya baca banyak buku. Ternyata nggak cukup. Makin saya baca, makin saya merasa bodoh, makin saya merasa nggak tahu. Ini sebenarnya ceritanya seperti apa ya? Kayak tadi cerita tadi Kerajaan Tumapel itu Ken Arok, gitu ya. Jadi ini yang bikin saya makin merasa bodoh nih. Jadi sebenarnya cerita aslinya bagaimana ya? Singkat cerita ya tadi saya baca, makin saya baca, makin saya tenggelam sama literatur. Makin saya baca, makin saya bingung lagi. Misalnya cerita perang Bubat, yang sebenarnya ada nggak sih? Apa dia benar perang atau tidak? Makanya saya menyebutnya peristiwa. Saya teliti lagi, panjang gitu. Nah,
pada satu titik sampai tahun 2018 saya merasa banyak sekali sumbernya saya. Jadi mulai dari Mataram kuno, Sriwijaya dan lain-lain sampai Majapahit, banyak sekali karena isu semuanya terkait. Singkat cerita, mulai dari 2018 mulai saya menuliskan ini, saya pikir sebaiknya saya pinter jangan sendirian ya, saya bagilah pengetahuan ini. Nah, proses itu ternyata sulit. Kenapa? Karena saya harus menjelaskan kepada orang lain. Catatan yang saya punya ini catatan buat diri sendiri sebenarnya dari 2003 sampai 2018. 15 tahun yang itu buat diri saya sebagai filmmaker. Sekarang kalau untuk ke publik ini kan ini langkah yang beda lagi gitu. Yaitu yang kemudian saya harus makin menggila. Makanya saya punya ide buku visual. Kalau yang awal saya nggak perlu. Kenapa saya tahu? Saya punya fotonya di komputer saya ada semuanya. Nah kalau seperti ini gimana cara menjelaskan sejarah kepada itu? Gimana Mbak? Ya, oke. Saya jawab dulu yang ini ya. Satu lagi. Habis ini Mas Birin. Mas yang mau ditanya itu Majapahitnya mengalami keruntuhan atau gimana? Apa ya? Ke teknologi Majapahit itu kenapa kayak pada saat ini tuh tidak terasa gitu? Teknologinya, contohnya contohnya kayak apa ya? Tadi kan dijelasin kayak beras ekonomi Majapahit itu kan sangat melimpah ya waktu itu berasnya. Kenapa saat ini malah jadi kekurangan gitu? Kenapa tidak diambil contohnya dari situ? Oke, nah kalau itu ke sekarang, kondisi sekarang itu bertanyanya pada Menteri Pertanian misalnya kan gitu ya. Nah, tapi kalau Majapahit itu membangun irigasi dalam skala negara, ya itu kemudian juga dilakukan oleh Indonesia sekarang. Jadi gini, dari penelitian mulai Mataram kuno itu tidak sampai menjelang Majapahit tidak pernah dilakukan irigasi skala negara. Semuanya skalanya swadaya masyarakat. Kita ambil contoh Subak di Bali. Ada yang tahu Subak di Bali? Nah, sistem pengairan swadaya. Nah, Subak yang sangat terkenal jadi dapat penghargaan UNESCO, tapi dilakukan masyarakat. Jadi kalau dia lintas desa, rembukan antar desa karena airnya dari atas, dari gunung dan lain-lain. Tapi Majapahit membuat itu satu negara sehingga berasnya melimpah. Beras yang melimpah ini dijadikan senjata ekonomi seperti saya jelaskan tadi. Jadi bukannya tidak dilakukan, Pak Harto sudah melakukan irigasi ya, gitu kira-kira. Tapi swasembadanya cuma sekian bulan ya, tahun 84, habis itu nggak pernah swasembada lagi. Nah, jadi kalau yang kayak gitu, kenapa enggak? Makanya belajar seperti itu. Saya mengajak. Nah, kalau politik ekonomi dan lain-lain itu nanti ditanyakannya kepada pengambil kebijakan, karena saya nggak mengikuti itu. Ada lagi? Mau ditanya ada? Oh nggak ada, terima kasih. Oke. Mbak begini Mbak, kalau saya dulu waktu kuliah itu ada teman-teman yang namanya ada teman-teman BTL, Batak Tembak Langsung. Mohon maaf Pak Baru, ini Mas Baru. Ada BTL, orang dari Sumatera Utara langsung ke Jakarta. Lalu kemudian ditanya, kau kos di mana? Lalu kemudian dijawablah sama Batak itu, di Tebet Sahlalo, Tebet. Ya. Tebet apa Tebet? Itu kemudian orang salah baca. Nggak taunya kemudian si BTL itu pindah. Begitu. Oh sekarang sudah nggak di Tebet lagi ya? Iya saya udah nggak di Tebet, dia udah bisa ngomong Tebet. Sekarang pindah kemana? Pindah ke Menteng. Saudara sering ketukar pepet dengan taling, karena dalam bahasa Indonesia dalam ejaan yang disempurnakan itu nggak ada tanda pepet sama taling. Begitu saya punya pengalaman ketika saya ada di Bali, habis dari mana beli ditanya, saya habis dari Mengwi. Mengwi? Di mana Mengwi? Bukan Mengwi. Itu dari Mengwi. Mengwi itu satu kerajaan kecil yang kemudian ditaklukkan oleh kerajaan Denpasar, ya, oleh kerajaan Badung.
Besoknya, pekan berikutnya saya jalan-jalan lagi, kemudian saya cari di mana kamu nggak ada. Oh, saya kemarin habis jalan-jalan saya mau jawab, saya bingung. Saya mau mengucapkan kata pejeng apa pejeng. Karena kemudian ada di daerah dahulu itu ada satu tempat kuno dari masa praksara sudah ada, dari masa prasejarah sudah ada wilayah yang namanya pejeng. Tapi saya takut salah ketika saya ngomong pejeng. Begitu ya. Guru-guru sejarah banyak yang keliru. Perangnya perang Paregreg apa Paregreg? Paregreg. Itu kata-kata yang salah. Tumapel apa Tumapel? Tumapel, bukan Tumapel. Kita banyak salah keliru tentang pengucapan itu, karena memang tanda diakritiknya, etalin dan epepetnya tidak ditulis. Itu ya, itu sebelum masuk ke kenapa kemudian Angrok atau Ken Arok itu kemudian dia bisa menjadi penguasa di Tumapel. Ken Arok adalah orang berandal, preman, yang kemudian dia diangkat menjadi prajurit di kerajaan Tumapel, kerajaan kecil. Jadi memang penguasa lokal pada masa dahulu. Aku itu mungkin juga seorang raja karena dia otonom, ya, tidak berada di bawah pengaruh yang lain. Tumapel itu ada di bawah kerajaan Kadiri, begitu. Dan kemudian ketika Ken Arok itu membunuh Tunggul Ametung, dia mendapatkan dua hal. Satu, mendapatkan Ken Dedes yang cantik, dan satu lagi mendapatkan tahta yang ada di Tumapel itu. Dari Tumapel itu kemudian dia bisa menjadi besar. Kenapa? Karena dia menyerang kerajaan Kadiri, menyerang Kertajaya. Kertajaya yang mengatakan kalau keturunan yang bisa membunuh saya hanyalah keturunan Siwa. Maka Arok itu kemudian dia mengidentifikasi sebagai penganut Siwa yang taat, dan kemudian dia mengatakan sayalah titisan Siwa. Karena itu dia mampu menjatuhkan Kertajaya. Jadi singkatnya kira-kira seperti itu. Jadi berkarir dari militer kemudian dia membunuh penguasa, dari penguasa kemudian dia menyerang raja yang lebih tinggi, kemudian dia mendapatkan kekuasaan yang besar. Bahkan di masa generasi cucunya, di masa Wisnuwardana, Tumapel itu kemudian lebih dikenal dengan Singosari karena memang pengaruhnya lebih luas. Dan itulah yang cikal bakalnya kemudian mempersatukan Nusantara, dimulai dari mempersatukan Janggala atau Jenggala yang pusatnya di Sidoarjo dan Daha atau Kediri yang ada di Kediri sekarang disatukan, dan kemudian inspirasi penyatuan dua kerajaan itu berlanjut pada anak dari Wisnuwardana yaitu Kertanagara. Kertanagara punya inspirasi lagi yang lebih besar. Dia pengen menguasai negara-negara seberang, tapi negara-negara seberang itu tidak harus kemudian diserang, ditaklukkan. Boleh dengan diplomasi damai, dan kemudian mereka melakukan pengakuan seperti yang dilakukan pada kerajaan Malayu, yang dilakukan dengan ekspedisi Pamalayu itu. Orang-orang Dharmasraya, para bupati Dharmasraya sekarang itu keturunan dari raja-raja Dharmasraya dahulu. Itu dia merasa bahwa peristiwa pengiriman Arca Bhairawa yang ada di Museum Nasional yang dikirim ke Sumatera. Arca Bhairawa itu di Museum Nasional paling tinggi, paling besar gitu ya. Dan kemudian dia sebagai Bhairawa, di kakinya itu ada tengkorak-tengkorak. Karena memang Siwa dalam bentuk Bhairawa, dalam bentuk yang sedang krodam, dalam bentuk yang sedang emosi marah, itu dia bisa menghancurkan, bisa melebur, bukan Siwa itu
yang Anda kenal dari SD sampai SMA bahkan sampai kuliah, Siwa itu dewa apa? Dewa apa? Hancur. Orang taunya dewa penghancur, dewa perusak, bukan. Dewa pelebur. Ya, dalam bahasa Weda, dalam bahasa dalam bahasa Hindu, Shiva itu artinya sang pelebur. Sang pelebur itu kalau menghancurkan itu dia destruktif ya. Tapi kalau melebur itu bukan destruktif, sama sekali tidak destruktif. Dia membuat kembali yang baru karena yang lamanya kemudian dilebur kembali. Jadi kalau besi-besi tua dikumpulkan lalu dibakar lagi itu dilebur bukan dihancurkan. Kira-kira begitu. Dan yang dilakukan oleh Shiva itu melebur. Dia dewa pelebur, bukan dewa penghancur. Supaya kemudian tidak salah tafsir. Itu yang kira-kira terjadi ketika Arab mengidentifikasi sebagai Shiva. Saya kira itu. Terima kasih. Kira-kira apa kira-kira? Oh, belum tahu ya. Oke, baik. Jadi kalau kita lihat bahwa Majapahit itu menginspirasi kita untuk membentuk menjadi negara yang didaya kembali. Swasembada beras, teknologi tadi yang kita pertanyakan teknologinya kok nggak sampai sekarang. Nah itu dipelajari itu mas, ditelusurin. Kok warisan Majapahit? Itu pertanyaan bagus tuh, bisa menjadi sebuah skripsi. Kenapa dia gagal? Kenapa peninggalan Majapahit itu tidak teridentifikasi sekarang? Belajarnya bukan karena Majapahit tapi kekiniannya. Pasti ada naik turunnya negara ini, sistem politik, sistem pemerintahan dan segala macam kekacauan. Akhirnya tidak bisa sejaya Majapahit. Identitas, ya kan? Sebagai generasi muda, pastinya kalian harus punya identitas. Kalau untuk punya identitas, kalau kata Mas Hasmi tadi, kita harus belajar ke belakang. Kita harus tahu nenek moyang kita siapa. Kita harus tahu ke belakang. Negara ini kita dari yang jaya, yang mana sih? Sehingga kita punya kebanggaan. Enggak seperti kata Mas Heru tadi. Nih Majapahit, dari Majapahit aja orang luar yang memetik cuannya. Sementara dari Majapahit banyak hal yang bisa kita gali. Bukan hanya ini baru dari Majapahit, ya kan? Belum lagi banyak kerajaan, kan ada berapa ratus kerajaan di Indonesia. Berapa banyak yang bisa kita jadikan. Apalagi era sekarang era digital. Ambil aja misalnya dari bukunya Mas Heru itu satu sequel. Jadi TikTok, jadi YouTube, jadi itu akan menjadi cuan yang bisa menghasilkan kebudayaan Anda sendiri di masa menuju Indonesia emas. Baik, apa ada kata penutup dari Mas Hasmi kira-kira? Kan tadi Mas Sobri udah. Ya, silakan. Iya, terima kasih. Tadi kaitan dengan pertanyaan tadi ya, yang sumber kok bisa begitu ya? Nah, kaitan bisa menambahkan. Memang informasi-informasi itu pasti didapatkan dari sumber gitu ya kan? Sumber. Nah, terkait dengan buku ini adalah sumbernya tadi kan kaitan dengan apa prasasti atau relik ya? Beda ya Pak Sirel. Mungkin ada antara prasasti dengan naskah gitu ya. Nah, dan bidang itu punya keahlian berbeda. Prasasti itu didalami oleh epigraf, ya, epigrafi ilmunya yang mempelajari tulisan-tulisan kuno, ya, epigrafi. Itu di arkeologi yang khusus mendalami tulisan-tulisan kuno. Bentuknya ya karena ada di kenapa di arkeologi ya? Karena arkeologi itu bidangnya natural culture, benda. Nah, kebetulan tulisan itu ada di benda natural culture atau batu misalnya. Tapi itu bisa menjadi bagian dari sumber sejarah karena sumber sejarah
sumber tertulis gitu kan. Maka disebut arkeologi sejarah gitu kan. Tadi bilang Prof. Agus Arsuna itu alias Bu Edi Sidiwati itu sama Bu Edi. Saya pernah diajar sama beliau juga itu Bu Edi. Jadi dia arkeologi sejarah. Nah, Prof. Agus ya sekarang. Jadi, nah kalau naskah itu filolog, filologi. Bidangnya ada di ilmu kesusastraan gitu, mendalami ke situ gitu ya. Tapi bukan hanya susastra saja, seperti bidang yang dalam sejarah Slamet Mulyana kan. Jadi saja mulai di UGM, di UI sampai S3 di Leuven ya, Belgia ya, gitu. Leuven dia filolog sejarah dan filologi gitu kan. Itu naskah-naskah. Tapi, nah terkait dengan itu tadi sumber-sumber dari mana? Ya kan kita juga belum tentu bisa membaca tulisan itu kan, kita harus mengutip dari orang yang ahli seperti epigraf ini sebenarnya Pak Bukhari, Profesor Bukhari ya, itu ada epigraf di Indonesia itu kita percaya dengan kredibilitasnya kan begitu ya misalnya. Kemudian misalnya hal-hal seperti itu, jadi sumber-sumber tersebut saya lihat dari buku itu ya dipakai pasti naskah gitu kan, dan arkeolog susastra ya, filolog ya, filologi, dan sejarah juga jadi membutuhkan itu semua juga kan. Nah kaitannya tadi identitas ya tadi ya, kaitan dengan tadi Mas Marah, kamu tadi mengatakannya betul tadi yang seperti itu kan, dari sekian dari bab-bab atau ya bab ya, tadi jilid ya 3 nih di bab itu bisa dibikin ya tadi contoh-contoh yang film-film pendek atau TikTok lah gitu ya, yang kaitan dengan, tetapi gimana bisa bikinnya, harus tetap dari sumber yang terpercaya begitu ya kan. Kita nggak bisa bikin yang katakan sejarah publik itu berhiburan tapi asal saja, pasti harus didasarkan pada kredibilitas sumber-sumber yang terpercaya gitu kan, begitu, walaupun disajikan secara populer. Nah itu gitu. Jadi istilah tadi dapat cuan itu walaupun mungkin kecil gitu ya, beda dengan tadi yang orang Jepang gitu kan, pergi kemana-mana karena membahas padahal Majapahit ya itu. Tapi paling tidak ada sesuatu pembelajaran, ada edutainment. Nah itu education and entertainment ya, gitu, edutainment seperti itu ya. Saya pernah melihat tadi di pembelajaran misalnya di Amerika atau di Kanada itu bagaimana pembelajaran di kelas, mereka belajar seperti seorang sejarawan gitu, ada biasa gitu di kelas, ditaruh sumber aslinya, didiskusikan, kemudian diinterpretasi. Harusnya kita juga ada ya, misalnya masalahnya sumbernya ya, kan gini, nggak bisa sih dipakai. Sekarang kan karena digital ada ya, naskah proklamasi, terus ditampilkan di layar, yang dibahas gitu kan, ada yang coret-coretan, ada ketika ada yang dibahas isinya kan gitu. Jadi mereka menginterpretasi dari sumber primary sources gitu kan, dari sumber primer gitu. Ya walaupun bentuknya sudah ada fotokopian kan begitu ya. Begitu, jadi mereka menganalisis sendiri. Itu menarik, itu belajar menjadi menarik gitu. Jadi mereka sendiri juga memang ramai bisik gitu kan, karena mereka coba memberikan masukan-masukan atas tulisan itu. Apalagi kalau kaitan dengan yang ada tulisan itu ya, misalnya negara kertagama, apapun dengan terjemahannya misalnya, bisa saja mereka merasa ada kedekatan untuk bisa membaca sendiri gitu kan. Nah kaitan identitas kembali yang tadi itu ada di Indonesia emas ya. Dan ternyata identitas itu ya peroleh dari warisan masa lalu. Contohnya tadi saya singgung ya, Tiongkok sampai sekarang dia bisa besar ini, dia ingin menjadi jaya besar karena dia mengidentifikasikannya dengan kedinastian dulunya juga. Dulu besar peradabannya. Ketika zaman dinasti Qing menjadi Asia Timur, Qing itu kan mereka dikooptasi oleh kolonialis Barat kan.
konsesi-konsesi. Padahal dia ada peradaban yang kuno, peradaban tinggi, kok bisa begitu? Nah sekarang kalau yang Tiongkok sekarang kan dia coba mengembalikan gitu kan, berarti kan mereka mencari akar dia dulunya. Bahkan saking sudah seperti itu dia mencari pembenaran sampai keluar teritorianya kan, teritorinya konflik dengan di Asia Tenggara, ya kan begitu. Itu kan kepentingan nasional dia, identitas siapa saya. Nah Indonesia bisa melihat dari inspirasi ya, berarti melihat Majapahit sebagai inspirasi. Dulu bangsa kita lah bangsa yang besar, gitu. Bangsa yang besar yang punya peradaban tinggi. Tadi Bu Nur Aini kan sempat singgung di Eropa saja ketika itu di tahun 1295. Berarti masih Dark Ages ya, kalau dia Moyen Age ya kalau bahasa abad pertengahan ya bahasa Perancis ini. Kalau kita sebut kegelapan, Dark Ages itu kan, abad pertengahan Moyen Age itu jadi itu saja kok di kita sudah bisa peradaban sangat tinggi. Nah itu kan jadi bisa, tapi memang menjadi kebanggaan gitu. Makanya kaitan dengan, tapi bisa juga identitas atau kebanggaan itu dibikin dengan populer dengan zaman sekarang gitu. Tadi seperti yang saya di paparan itu kan kita ikut preservasi, ikut menyelamatkan, ikut menyimpan, menyimpan bukan di kolong disimpan gitu, artinya ikut memelihara istilahnya gitu ya, tinggalan sejarah tersebut. Nanti puluhan tahun kemudian biarkan generasi selanjutnya yang akan melanjutkan atas tinggalan tersebut, gitu kan? Begitu itu kalau dari perspektif sejarah publiknya gitu kan. Jadi dibikin semenarik mungkin, tetapi tidak menghilangkan akar ini ya sumbernya. Jadi kita misalnya bikin yang tiba-tiba asal aja gitu kan, nggak benar gitu kan, ya itu nggak bisa juga gitu kan. Jadi harus didasarkan pada sumber. Tadi seperti Mas Teguh juga kan dari sumber semua itu. Kok pertanyaan itu tadi kan mahasiswa kan kok bisa ya karena membaca dari sumber kan gitu. Kita nggak akan bisa membuat itu kok kita nggak mendapatkan dari sumbernya gitu kan. Gitu ya. Identitas itu Oke. Dari sejarah kita bisa mengenali diri kita, dari sejarah kita bisa bangkit. Kalau dalam bahasa yang sekarang di forum ini, dari sejarah kita bisa marah, dan dari sejarah kita harus bangun. Marah bangun. Oke. Terima kasih. Dari sejarah kita bisa marah, dari sejarah kita bisa bangun. Terima kasih Mas Abdul. Oke. Sudah siap bangun?